Apakah seseorang pernah memberitahu Anda kebenaran pahit tentang hidup setelah usia 80? Memasuki usia 80-an membawa perubahan diam yang jarang dibicarakan. Bukan hal-hal di permukaan seperti ulang tahun atau pagi yang lebih lambat, tetapi perubahan yang lebih dalam, sering tak terucap. Ini adalah waktu yang penuh dengan kebijaksanaan dan kehilangan, kehadiran dan jarak, kedamaian mendalam, dan kadang-kadang kesepian yang mendalam pula. Jika Anda tidak siap menghadapi beberapa perubahan ini, mereka bisa mengejutkan, membuat Anda bertanya-tanya, mengapa tak ada yang memberitahu saya? Dalam video ini, kami akan membahas 5 kenyataan pahit kehidupan setelah usia 80. Bukan untuk menakuti atau membuat Anda sedih, tetapi untuk memberikan kejelasan. Karena ketika Anda melihat hal-hal ini datang, Anda tak lagi menjadi korban mereka. Anda bisa mempersiapkan diri dan menghadapinya dengan kekuatan, bukan keterkejutan. Kami akan membahas lingkaran sosial yang menyusut, tubuh yang tak lagi pulih seperti dulu, ketergantungan yang merayap meski terasa tak nyaman, cara diam-diam masyarakat mulai mengabaikan Anda, dan rasa sakit aneh yang muncul saat penyesalan lama bertemu dengan terlalu banyak waktu dan terlalu sedikit tujuan. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena meski beberapa kebenaran ini terasa berat, mereka juga membuka pintu menuju sesuatu yang kuat, penerimaan, ketahanan, dan kesempatan untuk membentuk akhir perjalanan hidup dengan martabat yang hanya Anda sendiri yang bisa menentukan. Mari kita bahas apa yang benar-benar terjadi setelah usia 80 dan bagaimana Anda bisa menghadapinya dengan mata terbuka, tangan mantap, dan kepala tegak. Nomor 1. Lingkaran sosial yang diam-diam menghilang. Salah satu kenyataan pertama yang terasa setelah usia 80 bukanlah fisik, melainkan relasional. Orang-orang yang dulu mengisi dunia Anda mulai memudar, sering tanpa peringatan. Teman-teman meninggal, tetangga pindah, saudara menjadi sepi, bahkan sahabat lama yang dulu menelepon setiap minggu mulai menelepon setiap beberapa bulan. Ini bukan masalah pribadi, hanya soal waktu. Tapi ini meninggalkan kekosongan yang terasa hampa, tak peduli seberapa kuat atau mandiri Anda. Suatu pagi Anda bangun dan menyadari telepon tak lagi berdering seperti dulu. Undangan semakin jarang. Kunjungan keluarga menjadi lebih singkat, lebih terburu-buru. Orang-orang masih mencintai Anda, tetapi mereka sibuk, terganggu, atau menghadapi penuaan mereka sendiri dengan cara berbeda. Dan perlahan, interaksi sehari-hari yang dulu membuat hidup Anda kaya dengan suara dan tawa mulai menipis. Ini bukan sesuatu yang dipersiapkan orang untuk Anda. Di usia 60-an atau bahkan 70-an, kebanyakan orang masih ada di sekitar Anda. Ada energi, gerakan, kabar rutin. Tapi setelah 80, ada perubahan. Anda mulai hidup lebih lama dari orang-orang. Anda mulai melampaui percakapan. Dan perubahan itu sunyi. Begitu sunyi hingga awalnya Anda mungkin tak menyadari itu terjadi. Saya mengenal seorang pria bernama Wawan, 84 tahun, yang selama bertahun-tahun pergi ke warung kopi yang sama setiap pagi. Pelayan tahu pesanannya. Teman-temannya bertemu dengannya tanpa perlu mengirim pesan terlebih dahulu. Itu adalah ritme. Tapi seiring waktu, teman-teman itu berhenti datang. Ada yang meninggal, pindah, atau berhenti mengemudi. Suatu hari, Wawan berkata kepada saya, "Aneh rasanya masuk ke tempat di mana dulu semua orang tahu nama Anda, dan sekarang Anda hanya pria di meja pojok." Rasa sakit dari kesepian seperti itu tak selalu keras. Tak selalu datang dengan air mata atau duka yang terlihat. Kadang hanya keheningan panjang setelah makan malam atau jalan-jalan yang terasa terlalu sepi. Ini adalah kesadaran bahwa daftar orang yang benar-benar mengenal Anda semakin pendek, dan Anda tak bisa menghentikannya. Tapi mengetahui kenyataan ini berarti Anda bisa melakukan sesuatu. Anda bisa membuka pintu baru meski pintu lain telah tertutup. Anda bisa tetap terhubung dengan cara Anda sendiri, entah melalui kelompok keagamaan, makan siang mingguan, telepon yang Anda mulai, atau bahkan surat. Karena setelah usia 80, koneksi tak lagi datang seperti dulu. Anda harus mencarinya. Dan itu membutuhkan keberanian. Tapi Anda sudah sampai sejauh ini. Keberanian itu sudah ada di dalam diri Anda. Nomor 2, tubuh yang tak lagi pulih. Saat Anda mencapai usia 80, tubuh Anda tak lagi berbisik. Ia berbicara dengan jelas. Nyeri kecil yang dulu datang dan pergi kini bertahan. Kelelahan yang dulu hilang setelah tidur siang kini bisa berlanjut ke hari berikutnya.
Dan kebenaran yang mengejutkan banyak orang adalah ini. Setelah 80, bahkan masalah kesehatan kecil bisa mengubah hidup Anda dalam semalam. Anda mungkin bangun merasa baik-baik saja, menjalani hari, dan menjelang malam sesuatu terasa tak beres. Sedikit pusing, kaki yang nyeri, batuk yang bertahan lebih lama dari yang diharapkan, dan tiba-tiba Anda duduk di ruang tunggu dokter, mendengar kata-kata seperti pemantauan, pencitraan, atau kemungkinan rawat inap. Yang dulu bisa diabaikan dengan istirahat kini menuntut perhatian. Dan seringkali, tak ada jalan kembali ke keadaan sebelumnya. Yang membuat tahap ini sulit bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi ketidakpastiannya. Anda bisa melakukan segalanya dengan benar, makan sehat, bergerak perlahan, tidur cukup, dan tetap merasa tubuh Anda selangkah di depan Anda, membuat keputusan yang tak Anda setujui. Satu langkah salah di tangga bisa menyebabkan pemulihan berminggu-minggu. Flu perut bisa membuat Anda lemas berhari-hari. Dan bahkan saat Anda pulih, segalanya tak selalu kembali normal. Keseimbangan Anda mungkin terasa goyah. Pernapasan mungkin membutuhkan lebih banyak usaha. Pemulihan tak lagi seperti dulu. Saya pernah bertemu seorang wanita bernama Sari, 81 tahun, yang cerdas, aktif, dan bangga dengan kemandiriannya. Ia suka merawat kebun belakang rumahnya, berjalan di lingkungan sekitar, dan aktif di klub buku. Tapi setelah terjatuh ringan saat memangkas mawar, segalanya berubah. Bukan cederanya, katanya, tapi akibatnya. Istirahat berminggu-minggu berubah menjadi bulan-bulan dengan kekuatan yang berkurang. Kepercayaan dirinya memudar. Saya pikir saya hanya beristirahat, katanya, tapi tubuh saya menganggapnya sebagai berhenti total. Itulah bagian yang tak diberitahu siapapun. Di usia 80, istirahat tak selalu memulihkan seperti dulu. Itu bisa berubah menjadi penurunan jika Anda tak hati-hati. Dan kadang, meski Anda hati-hati, tubuh Anda tetap memutuskan untuk melambat. Anda menyadari Anda tak lagi pulih, tetapi beradaptasi ke depan. Tapi inilah kekuatan dari mengetahui hal ini. Anda mulai menghormati energi Anda dengan lebih bijak. Anda belajar mengatur ritme, bukan karena takut, tetapi karena menghargai apa yang telah dibawa tubuh Anda sejauh ini. Anda memperlakukan kesehatan bukan sebagai jaminan, melainkan sebagai praktik harian yang suci. Dan ketika Anda melakukannya, meski pemulihan hilang, langkah Anda menjadi lebih mantap. Anda berjalan lebih lambat tapi lebih sadar. Anda beristirahat lebih lama tapi lebih sengaja. Dan Anda mulai melihat bahwa tubuh yang lebih lambat masih bisa membawa semangat yang kuat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis nomor 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tak ketinggalan video baru. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Nomor 3. Kebutuhan akan bantuan yang meningkat. Tak peduli seberapa mandiri Anda, salah satu pil pahit yang harus ditelan setelah usia 80 adalah ini. Anda mulai membutuhkan bantuan untuk hal-hal yang dulu dilakukan tanpa berpikir. Ini tak terjadi sekaligus, melainkan merayap pelan hingga suatu hari Anda menyadarinya. Anda menghindari lemari tinggi. Anda berpegangan pada pegangan tangga lebih erat. Anda ragu-ragu sebelum mengemudi di hari hujan. Meski sebagian dari diri Anda masih merasa mampu, bagian lain tahu bahwa beberapa hal tak lagi mudah. Yang membuat kenyataan ini sulit bukan hanya perubahan fisik, tetapi juga emosional. Bagi mereka yang telah puluhan tahun merawat orang lain, gagasan menjadi orang yang membutuhkan bantuan bisa terasa sangat tidak nyaman. Anda mungkin mulai merasa seperti beban. Atau Anda mulai menyembunyikan apa yang tak bisa Anda lakukan, melewatkan belanja, tak memberitahu anak-anak bahwa Anda tersandung, mencoba memperbaiki bohlam sendiri meski bahu Anda sudah nyeri selama berminggu-minggu. Keinginan untuk tetap mandiri tak hilang, malah semakin kuat. Tapi kebenarannya, kemandirian setelah usia 80 terlihat berbeda dari saat usia 60. Ini bukan tentang melakukan segalanya sendiri, melainkan tahu kapan harus meminta bantuan dan cukup berani untuk menerimanya. Saya mengenal seorang pria bernama Budi, 85 tahun, yang bangga melakukan segalanya sendiri. Ia pernah melalui perang, membesarkan 4 anak, membangun gudang di belakang rumah hanya dengan kayu bekas dan tekad. Tapi suatu musim hujan, ia terpeleset di jalan masuk yang licin.
Tak ada tulang patah, hanya harga diri yang memar. Ia tak memberitahu siapapun. Tapi putrinya menyadari ada yang berbeda. Ia mulai datang seminggu sekali membawa belanjaan dan tinggal untuk minum kopi. Awalnya, Budi menolak. "Saya baik-baik saja," katanya. Tapi seiring waktu, kopi itu menjadi ritual. Dan akhirnya, ia mengakui sesuatu yang mengejutkannya sendiri. Senang rasanya, tak harus memikul semuanya sendiri. Itulah perubahan. Menerima bantuan bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Karena ketika Anda membiarkan seseorang membantu menaiki tangga, mengantar ke dokter, atau membawa tas berat, Anda sebenarnya memberi diri Anda lebih banyak tahun untuk melakukan hal yang paling penting. Dan tak semua bantuan harus dari orang. Bisa berupa pegangan di kamar mandi, bangku di dapur, atau pengingat di kulkas. Dukungan kecil ini tak mengurangi martabat Anda, mereka justru melestarikannya. Setelah usia 80, hal terberani yang bisa Anda katakan mungkin adalah, "Saya perlu bantuan." Karena semakin tua Anda, semakin banyak kekuatan yang Anda tunjukkan dengan memilih keselamatan daripada harga diri, kedamaian daripada perjuangan, dan koneksi daripada isolasi. Nomor 4. Kehadiran yang mulai diabaikan dunia. Salah satu kenyataan yang lebih menyakitkan setelah usia 80 bukan tentang tubuh atau ingatan Anda, melainkan kehadiran Anda. Perlahan, Anda mulai merasa tak terlihat. Mungkin bukan bagi orang-orang yang mencintai Anda, tetapi bagi dunia secara umum. Kasir melihat ke orang di belakang Anda. Dokter berbicara pada anak dewasa Anda, bukan pada Anda. Pelayan di restoran menganggap Anda tak bisa mendengar, berpikir, atau memutuskan sendiri. Awalnya halus, lalu semakin sering. Dan meski Anda mencoba mengabaikannya, itu mengena di tempat yang dalam. Karena tak peduli seberapa tua kita tetap ingin dilihat. Dan ketika Anda telah menjalani hidup penuh, bekerja, membesarkan keluarga, membuat keputusan, melewati badai, rasanya mengejutkan untuk diabaikan hanya karena kulit Anda berkerut atau rambut Anda memutih. Yang lebih menyakitkan adalah ini jarang disengaja. Dunia yang cepat lupa bahwa langkah lambat masih membawa cerita. Masyarakat yang terobsesi dengan mudah lupa akan kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai usia ini. Dan kecuali Anda berbicara, Anda berisiko menyusut, bukan karena kehilangan suara, tetapi karena orang lain berhenti mendengarkan. Saya ingat seorang wanita bernama Rina, 86 tahun, yang menjadi relawan di museum lokal. Suatu hari, seorang pengunjung mengajukan pertanyaan yang bisa ia jawab dengan mudah, karena ia hidup di dekade sejarah itu. Tapi pertanyaan itu dilewati begitu saja. Ketika saya tanya bagaimana perasaannya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya sudah terbiasa." Tapi ada kesedihan dalam senyum itu, kesedihan dari dianggap sebagai perabot alih-alih api. Tapi Anda bukan perabot. Anda bukan latar belakang. Anda masih di sini, masih berpikir, masih berkontribusi. Dan hanya karena dunia kadang lupa, itu tak berarti Anda harus ikut lupa. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Berbicaralah. Ajukan pertanyaan. Sampaikan pendapat. Pilih dalam pemilu. Ceritakan kisah Anda meski tak ada yang bertanya. Berdiri meski lutut Anda goyah. Karena setiap kali Anda mengklaim tempat Anda di ruangan, Anda mengingatkan dunia dan diri Anda sendiri bahwa Anda belum selesai. Anda tak terlihat. Anda adalah perpustakaan hidup, saksi waktu, suara yang masih berarti. Dan Anda tak perlu berteriak untuk didengar. Anda hanya perlu menolak untuk menghilang. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan tulis nomor 4 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Nomor 5. Penyesalan jika tujuan tak didefinisikan ulang. Saat Anda semakin dalam menjalani usia 80-an, keheningan aneh mulai hadir. Bukan hanya di rumah atau jadwal Anda, tetapi di dalam diri Anda. Hidup melambat, kalender tak lagi penuh. Dan dengan kelambatan itu datang ruang untuk merenung, mengingat, memutar ulang. Itu bisa indah, tetapi jika tak hati-hati, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang berat. Bukan yang keras dan dramatis, melainkan yang sunyi. Penyesalan seperti, andai saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka, atau
Mengapa saya tak mengambil kesempatan itu saat ada? Penyesalan yang muncul ketika Anda punya waktu, tetapi tak selalu energi atau kebebasan untuk melakukan hal-hal yang dulu Anda tunda. Ini bukan sesuatu yang banyak dibicarakan. Kita merayakan kebijaksanaan penuaan, kebebasan pensiun, kebahagiaan bersama Cuk 26/11/2024 cucu, dan itu semua nyata. Tapi begitu pula pertanyaan yang sering tak terucap, sekarang apa? Jika Anda menghabiskan hidup untuk bekerja, memberi, berlari, membesarkan, melayani, lalu semuanya berhenti, rasanya seperti tujuan Anda memudar bersamanya. Saya mengenal seorang pria bernama Surya, 88 tahun, yang pernah menjadi guru selama lebih dari 40 tahun. Setelah pensiun, ia merasa bangga, tetapi juga kosong. Tak ada yang membutuhkan saya lagi, katanya suatu kali. Tapi itu tak benar. Ia hanya belum menemukan cara baru untuk dibutuhkan. Karena tujuan tak pensiun, ia hanya berubah bentuk. Mungkin Anda tak lagi membangun rumah, tetapi Anda membangun kepercayaan diri pada cicit Anda dengan cerita Anda. Mungkin Anda tak lagi memimpin rapat, tetapi memimpin dengan kehadiran saat seseorang berduka. Mungkin Anda tak menyelesaikan masalah besar, tetapi mengatasi kesepian dengan senyum pada tetangga. Bahaya penyesalan bukan karena Anda membuat kesalahan, kita semua melakukannya, melainkan karena Anda terlalu lama terpaku padanya tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Tapi ketika Anda mendefinisikan ulang tujuan, bukan sebagai produktivitas, tetapi sebagai kehadiran, Anda mulai menyadari bahwa Anda masih punya banyak untuk diberikan, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Pekerjaan terpenting yang Anda lakukan setelah usia 80 mungkin bukan untuk warisan atau tepuk tangan. Mungkin ini, bangun dengan kebaikan di hati, rasa ingin tahu di mata, dan cukup keberanian untuk bertanya, bagaimana saya bisa membawa cahaya hari ini, meski hanya sedikit? Itu bukan penyesalan. Itu adalah penebusan. Dan tak pernah terlambat untuk menemukannya. Pikiran penutup. Mencapai usia 80-an bukanlah hal kecil. Ini adalah Tongno 9/12/2024 sejarah yang dibangun dari puluhan tahun cinta, kehilangan, usaha, perubahan, dan ketahanan. Tapi dengan kekuatan itu datang tantangan baru, beberapa halus, lainnya sulit diabaikan. Menghadapi kenyataan ini tak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda jujur. Itu berarti Anda telah hidup cukup lama untuk melihat hidup apa adanya. Tak terduga, kadang tak adil, tetapi tetap sangat layak untuk dihadiri. Jadi, kenyataan mana yang paling mengena bagi Anda? Keheningan saat dunia sosial Anda mulai menyusut? Frustrasi tubuh yang tak pulih seperti dulu? Ketidaknyamanan membutuhkan bantuan saat Anda telah menghabiskan seumur hidup menjadi penolong? Atau mungkin perasaan tak terlihat saat dunia bergerak terlalu cepat untuk melihat Anda? Atau rasa sakit yang tumbuh saat tujuan Anda tak lagi jelas? Apapun itu, saya harap Anda merasa dilihat, karena kenyataannya, Anda tak sendiri dalam hal ini, tak dalam perlambatan, tak dalam kelupaan, tak dalam pertanyaan yang membuat Anda terjaga di malam hari atau momen yang membuat Anda bertanya-tanya apa yang akan datang. Dan inilah kabar baiknya. Bahkan sekarang, di tahap ini, Anda masih bisa memilih. Anda bisa memilih koneksi, istirahat, meminta bantuan, berbicara lebih keras saat seseorang mengabaikan Anda, dan lebih lembut saat seseorang membutuhkan kelembutan Anda. Anda bisa memilih untuk memaafkan diri sendiri atas apa yang tak terjadi dan menghormati diri Anda atas apa yang telah terjadi. Bab ini bukan akhir. Ini adalah bagian mendalam dari cerita, di mana setiap kata memiliki bobot, di mana isyarat kecil berarti lebih dari yang besar pernah lakukan, di mana kehadiran, kesabaran, dan perspektif Anda menjadi kekuatan Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Kami ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya dalam hidup Anda. Pikiran Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar Anda memberi kami motivasi dan dorongan besar. Jika Anda menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan sukai, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang informatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan Anda di video berikutnya. Catatan, terjemahan ini mempertahankan jumlah karakter yang sama dengan aslinya sambil menyesuaikan gaya, konteks,
dan penggunaan kata agar sesuai dengan penulisan dalam bahasa Indonesia. Nama karakter telah diubah ke nama-nama Indonesia. Walter menjadi Wawan, Gloria menjadi Sari, Eugene menjadi Budi, Iren menjadi Rina, Stanley menjadi Surya. Pengukuran dan lokasi tetap konsisten dengan konteks umum tanpa penyesuaian spesifik, karena tidak ada satuan pengukuran atau lokasi khusus yang disebutkan dalam teks asli.